Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekesi. Kali ini kita akan membahas tentang Rabu Abu. Rabu Abu merupakan hari pertama pada masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi yang ditentukan jatuh pada hari Rabu 40 hari sebelum hari Paskah tanpa menghitung hari Minggu atau 44 hari termasuk hari Minggu sebelum hari Jumat Agung. Pada hari Rabu Abu, umat yang datang ke gereja akan diberi tanda salib pada dahinya menggunakan abu yang dijadikan sebagai simbol pada upacara ini. Penggunaan abu sebagai simbol ini bertujuan untuk mengingatkan umat akan ritual Israel kuno, di mana seorang menaburkan abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan maupun pertobatan. Umat Katolik menganggap Rabu Abu sebagai hari untuk mengingat bahwa manusia adalah fana, sehingga kelak ia akan kembali lagi kepada Sang Pencipta yaitu Bapa di surga. Untuk memperingati Rabu Abu ini, umat Katolik yang berusia 18-60 tahun diwajibkan berpuasa dan berpantang selama 40 hari dengan batasan makanan kenyang paling banyak 1 kali. Penggunaan abu ini telah dipakai sejak zaman gereja perdana. Buku yang ditulis oleh Tertullianus sekitar tahun 160 sampai 220 menyatakan jika pendosa yang ingin bertobat harus hidup tanpa bersenang-senang dan harus menggunakan kain kabung serta abu. Sejarawan gereja perdana juga menyebutkan bahwa pada saat itu ada seorang berdosa yang datang pada paus dengan mengenakan kain kabung serta abu lalu memohon pengampunan agar dosanya diampuni. Menurut berbagai sumber tertulis, menyebutkan bahwa di masa yang sama, mereka yang ingin bertobat di muka umum, maka imam akan memakaikan abu pada kepala mereka sesudah mereka melakukan pengakuan. Dari beberapa peristiwa tersebut, maka untuk memperingati Rabu Abu digunakan abu sebagai tanda awal masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari. Ritual Rabu Abu ini telah dimulai sejak abad ke-8, tepatnya pada masa Gregorian Sakramentari. Sesudah abad pertengahan tersebut, maka gereja memakai abu sebagai tanda dimulainya masa pertobatan Prapaskah, sehingga kita dapat mengingat jika manusia tidaklah abadi, sehingga ia harus bertobat dan menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Pada saat ini, abu yang dipakai dalam perayaan Rabu Abu diambil dari abu daun palma yang sudah diberkati pada Minggu Palma pada tahun sebelumnya, yang kemudian dibakar dan diberkati serta menorehkan abu hasil pembakaran ke dahi umat membentuk tanda salib sambil berkata, "Ingat, engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu," atau "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Perayaan Rabu Abu. Rabu Abu merupakan hari pertama masa Prapaskah yang menandai bahwa kita orang percaya telah memasuki masa tobat selama 40 hari sebelum akhirnya memasuki Paskah. 40 hari ini sebenarnya mengandung makna rohani yang menandakan namanya masa persiapan. Dalam Alkitab, kita bisa melihat banyak kata 40 hari di dalamnya. Misalnya, Musa yang berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Bahkan, Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum ia memulai pewartaannya kepada orang banyak. Penentuan hari Rabu sendiri disebabkan karena perhitungan yang dilakukan selama 40 hari sebelum hari Minggu Paskah dengan melewati setiap hari Minggu karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan kebangkitan Kristus. Dalam seminggu, Gereja Katolik menetapkan umat berpuasa selama 6 hari dalam seminggu yang dilakukan selama 6 minggu ditambah 4 hari sehingga genap 40 hari. Dikatakan sebagai Rabu Abu sebab perayaan ini setiap tahunnya diperingati pada hari Rabu yang menggunakan abu sebagai simbol pertobatan.
Dari itu semua, penggunaan abu ini juga mengingatkan umat bahwa suatu saat ia akan mati dan kembali menjadi debu atau manusia fana. Makna Rabu Abu. Rabu Abu sendiri sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai abu yang memiliki arti pertobatan serta rasa penyesalan atas segala dosa yang pernah dilakukannya, sekaligus menghayati pertobatan itu dengan melakukan puasa atau pantangan selama 40 hari. Rabu Abu sendiri sesungguhnya juga berbicara mengenai puasa yang dilakukan oleh umat dengan menahan hawa nafsu dan berpantang sehingga tidak melakukan perbuatan dosa kembali, serta diharuskan untuk semakin peduli dengan sesama. Adapun makna dari Rabu Abu sendiri yaitu, yang pertama, simbol perayaan. Sejak zaman dahulu, abu digunakan sebagai simbol pertobatan atau penyesalan terhadap dosa yang dilakukan semasa hidup. Di dalam Kejadian bahkan disebutkan bahwa manusia itu berasal dari abu dan kelak akan kembali lagi menjadi debu. Ini terjadi sebelum roh Allah dihembuskan pada manusia. Roh Allah yang dihembuskan pada manusia diartikan bahwa tanpa Allah manusia hanyalah debu dan ia hanya dapat berbuat dosa. Jika dilihat dari segi teologis, Rabu Abu sendiri memiliki makna pertobatan dan penyesalan manusia terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Manusia juga menyadari bahwa hidupnya adalah fana, sehingga ia kelak akan kembali menjadi debu dan hidup bersama dengan Bapa di surga, sehingga hidup manusia sepenuhnya tergantung pada rahmat Allah. Tanda salib yang ditorehkan di dahi saat perayaan Rabu Abu juga memiliki maksud, yaitu agar setiap individu dapat menghayati makna Rabu Abu dalam kehidupannya serta dapat menjadi pengingat akan ritual Israel kuno, di mana saat seseorang menaburkan abu di atas kepala atau seluruh bagian tubuh sebagai tanda akan kesedihan, penyesalan, perkabungan, bahkan pertobatan. Puasa. Umat Katolik khususnya akan berpuasa dan berpantang selama 40 hari untuk memperingati Rabu Abu sampai Hari Raya Paskah. Angka 40 hari ini diambil dari puasa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Karena kita merupakan milik Kristus seutuhnya, maka seluruh umat diajak untuk memahami makna tersebut dengan ikut berpuasa dan berpantang. Puasa yang dilakukan merupakan sikap menyangkal diri dari segala hal yang disukai dan berhubungan dengan nafsu duniawi, serta menghindari segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa dimulai dari Rabu Abu sampai Paskah. Puasa yang dilakukan ini tentunya bertujuan untuk memperbarui hidup sebagai ciri utama dari pengikut Kristus. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih pembahasan kita tentang Rabu Abu. Nantikan pembahasan selanjutnya. Shalom.